Pedangdut Janita Janet dan suaminya Danu Sofwan berencana memboyong keluarganya untuk menunaikan ibadah umroh pada 2 Maret 2023 mendatang. Wanita 35 tahun itu mengaku jika menyambangi Tanah Suci merupakan impiannya sejak lama. Tangis haru yang tak terbendung pun akhirnya memuncak saat Janet menceritakan lika-liku perjuangannya saat ingin menggapai keinginannya itu. Bagaimana tidak, Janet mengaku jika dirinya kerap mendapati halangan saat berniat untuk menyempurnakan ibadahnya. Lantas, seperti apakah perasaan Janita Janet saat ini setelah berhasil melewati ujian tersebut? Masya Allah sih, kayak nggak nyangka sampai detik ini. Nggak tahu ya. Ini semua proses dan ini semua nunggu benar-benar ridhonya Allah. Nggak bisa kita memaksakan. Siapapun orang mungkin di luar sana yang mungkin rezekinya berlipat-lipat, jika belum terketuk hatinya mendapatkan hidayah, tidak diperkenankan, belum diperkenankan oleh Allah, belum diridhoi sama Allah untuk umroh, pasti nggak akan bisa datang ke sana. Begitupun Janet udah dari jauh-jauh ya Pak. Iya. Dari rencana sebelum pandemi, terus kemudian ada pandemi. Iya. Terus Janet selalu berdoa, aku pengen ibadah umrohnya tuh bareng dengan pasangan. Apalagi lebih lengkap ada orang tua, Masya Allah. Kayak nggak nyangka, tapi Janet tetap minta doanya pemirsa, karena ini tidak akan sempurna kalau Janet belum nyampe ke sana, belum merasakan nikmat ibadah di sana. Janet pengen banget gitu ketika tanya ke dalam diri, kan bingung ya ditanya kamu pengen apa, udah punya penghasilan ini itu, tapi aku masih nggak tahu aku pengen apa. Terus tiba-tiba aku pengen, ya Allah aku pengen umrah gitu, tapi dengan orang-orang yang aku sayang gitu. Pada saat itu ada aja halangannya, padahal sebetulnya kalau dibilang uangnya mah udah ada gitu, tapi kenapa belum dikasih jalan gitu, padahal mah tinggal daftar umroh dan permudah gitu. Pada saat itu nunggu lagi, akhirnya pandemi. Ke bapak, ke mama sempat bilang, Pak, seru ya Pak, indah banget kalau kita misalnya bisa ibadah umroh sama-sama gitu. Pada saat itu tuh aku baru ngerasa bahwa bisa yuk, bisa gitu Pak. Bapak udah senang pada saat itu ya, udah ngumpulin data dokumen pandemi. Akhirnya sekarang lah alhamdulillah diberikan kelancaran, kemudahan dari mulai administrasi, dipertemukan juga dengan orang-orang baik, Masya Allah. Dan nikmatnya lagi nih, jadi kita berangkat, kita hanya berenam, eksklusif. Masya Allah pertemukan dengan orang baik. Itu yang bikin Janet kerasa, ini tuh waktu yang tepat, yang indah tuh apapun yang kita minta ya. Kalau pada saat itu kita tidak dikabul, jangan pernah menyerah, jangan pernah berpikiran negatif gitu. Pasti Allah akan ngasih di waktu yang tepat. Begitupun kalau ditanya tentang anak gitu kan, ini kenapa belum punya anak atau nggak, sedih nggak gitu-gitu. Kita harus husnuzon sama Allah. Dan aku yakin banget seperti ini, kita niat pengen umroh, dikabul sama Allah di waktu yang tepat setelah selesai pandemi bersama orang-orang yang aku sayang. Ini nikmat banget, makanya nikmatnya harus sempurna kalau Janet udah nyampe sana dan ibadah di sana. Masya Allah, wah pasti udah, kalau ditanya mau doa apa aja, pasti udah nggak ada doa yang spesifik lagi. Kalau nyampe di depan Ka'bah, Janet diizinin sama Allah, udah pasti pecah tangis syukur haru. Ya, insya Allah rencananya kita 10 hari ya. Iya. Langsung ke Mekah, terus dari situ ke Madinah, baru pulang. Iya. Selain umroh gitu mungkin sekalian kuliner juga masih di sana. Ada rencana Tentang pengusaha kuliner. Tujuan utama aku ketika suami juga nanya, suami ngasih pilihan, aku ngasih kado spesial buat suami, aku ngajak umroh, suami balik ngasih kado ke aku pengen ngajak kamu keliling dunia, pengen kemana, aku bilang aku pengen umroh dulu gitu. Jadi kalau nanya ya pasti aku pengen umroh dulu, setelah itu ayolah insya Allah kalau kita ada rezekinya nggak bisa keliling dunia bareng-bareng gitu. Jadi kalau nanti pun dikasih kesempatan gitu di Tanah Suci, kita diberikan nikmat sama Allah untuk bisa melihat langsung keajaiban Allah yang lain. Itu tujuan aku. Aku sering cerita ke suami, sayang, mungkin nikmat materi mah bisa habis, bisa diukur, tapi pengalaman, momen, kenangan yang kita akan ciptakan bareng-bareng itu yang akan terus dikenang gitu.
Makanya ya Allah izinkan aku sama pasangan dan keluarga untuk menikmati semua keindahan Allah. Jadi sekecil-kecilnya nikmat gitu kan. Misalnya nih, kita makan nikmat aja di sana sambil kita ibadah, misalnya habis selesai ibadah terus makan nikmat sambil melihat Ka'bah. Sambil bersyukur. Sambil bersyukur tuh Masya Allah. Ih. Bagi Janita Janet, perjalanannya ke Tanah Suci kali ini merupakan ibadah umroh perdananya. Kendati demikian, istri Danu Sofwan tersebut mengaku telah menyiapkan beberapa doa yang akan ia lantunkan di depan Ka'bah nanti. Ia, wanita bernama asli Jenny Juliana itu ternyata berharap agar segera diberikan momongan. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menikah dengan Danu Sofwan, hingga kini mereka masih belum dikaruniai buah hati. Lantas, doa apa sajakah yang akan dilantunkan Janita Janet dan suami dalam umroh perdananya? Benarkah dikaruniai momongan merupakan doa utama pasangan tersebut? Jadi sosok yang lebih baik seperti apa? Ya mungkin banyak orang yang bilang sikap seseorang ditentukan dari penampilan dan segala macam. Betul, itu betul. Penampilan itu akan mendukung apa yang kita kerjakan. Tapi ingat, semua yang kita lakukan by proses, apalagi dengan niat baik kita ingin merubah sesuatu. Dan aku sekarang lagi nikmatin proses itu. Lagi menikmati proses gimana caranya jadi orang yang lebih baik. Karena aku juga gak bisa ngejudge diriku sendiri. Banyak kekurangannya. Gak mau ngejudge orang lain juga. Belum tentu apa yang sempurna di mata kita, di mata Allah belum tentu gitu. Jadi doa yang pertama yang akan aku panjatkan itu aku minta ampunan. Yang kedua aku pengen terus dikasih peluang untuk bisa terus ibadah. Dan yang ketiga kalau secara duniawi ya aku ingin menyempurnakan diri sebagai perempuan yang punya keturunan. Disayang suami, punya suami yang soleh, yang setia. Jadi ya nikmat apa lagi yang akan kita minta gitu. Kalau Allah udah cukupin, masih bisa ngelihat orang tua dalam keadaan sehat, aku masih diberi tenaga untuk bisa membahagiakan mereka, itu udah cukup banget. Dan mungkin gak cukup itu, kalau aku dikasih tenaga lagi nih, aku janji aku harus banyak orang yang harus aku manfaat lah punya dari sekecil-kecilnya. Jangan materi gitu kan, nggak bisa ditolak ukur dari materi. Dari apa yang udah aku alamin, aku bisa sharing, aku bisa ngasih motivasi buat orang lain. Nggak ada yang nggak mungkin gitu ya, ibadah itu nggak ada yang nggak mungkin, semua orang bisa kok kayak gitu untuk bisa lebih baik. Itulah secara manusiawinya mah. Kalau doa yang lain-lain mah biarkan itu jadi bonus dari Allah aja. Suatu saat aku sukses ataupun lebih sukses daripada ini, sukses kan besar ya ininya apa artinya, dalam arti ya mereka yang akan merasakan juga kebahagiaan itu gitu. Itu sih. Dan aku senang juga, semoga apa yang aku lakuin ini bisa terus-terusan. Maksudnya rezeki aku bisa bermanfaat. Sekecil-kecilnya yang mungkin aku tabungin misalnya, kalau bermanfaat aku ngerasa kayak wah iya, aku lebih senang kayak gini. Walaupun aku nggak harus beli barang-barang yang branded atau apa gitu. Ngelihat orang-orang yang aku sayang bahagia itu udah lebih dari apapun. Orang lain surprise tuh seneng banget. Nah itu yang memotivasi aku sampai detik ini. Karena aku pun masih belum punya anak kan, jadi mungkin yang aku fokusin mama, bapak, adik, anak-anak adik gitu. Sekarang ada suami gitu. Ini jadi salah satu list doa juga. Ini jadi salah satu bagian doa yang akan selalu aku ucapin di setiap doa aku kayak gitu. Bapak belajar sendiri